Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat presisi dimanapun berada. Semoga sahabat semua sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan tetap semangat. Sahabat, pada video kali ini kita akan mengupas tentang 100 hari kepemimpinan Iqbal Dinda yang khusus membahas daerah Nusa Tenggara Barat, yang kemudian nanti akan kita melakukan komparasi dengan kepemimpinan Kang Deddy di Jawa Barat. Sahabat, kiblat politik hari ini sudah mulai bergeser, tidak lagi di Jakarta, namun semua tertuju kepada Jawa Barat. Kenapa hal ini terjadi, sahabat? Karena sosok Kang Deddy sudah memberikan warna baru terhadap kepemimpinan yang disukai oleh rakyat. Sahabat, orkestrasi pemerintahan yang ditampilkan oleh Kang Deddy tentu menjadi inspirasi sebagian dari kepala daerah di daerah-daerah lain. Jika kita melihat dari sisi komunikasi politik langsung yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, tentu terasa berbeda ketika kita melihat sosok Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Iqbal sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat. Komunikasi politik yang dilakukan oleh lalu Muhammad Iqbal adalah komunikasi seakan-akan komunikasi politik yang tertutup. Hari ini suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa rakyat lebih senang melihat pemimpinnya melakukan pendekatan komunikasi politik langsung, turun dari satu titik ke titik yang lain, kemudian jalan ke pasar, jalan ke tempat-tempat infrastruktur yang rusak, kemudian melihat kondisi ekonomi rakyat di tingkat bawah. Ini bukan hanya sekedar pencitraan, yang kemudian kalau kita melihat bahwa komunikasi politik lalu Muhammad Iqbal itu terlalu formal. Komunikasi politik langsung yang digandrungi oleh rakyat bukan hanya sekedar pencitraan. Kalau kita melihat sosok Gubernur lalu Muhammad Iqbal, memang di media-media sosial, di beberapa media sosial yang merupakan mungkin itu tim suksesnya Muhammad Iqbal, selalu diramaikan oleh kegiatan-kegiatan seremoni. Padahal yang diinginkan oleh rakyat hari ini adalah bagaimana seorang pemimpin bisa melakukan komunikasi politik yang efektif lewat komunikasi politik langsung berhadapan-hadapan dengan rakyat. Karena hari ini, sahabat, bahwa rakyat sudah jenuh ketika seorang pemimpin hanya datang melakukan komunikasi politik pada saat proses pemilihan atau pada saat kontestasi pemilihan kepala daerah maupun kontestasi pemilihan DPR dan DPRD. Hal ini tentu diharapkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat bahwa Haji lalu Muhammad Iqbal merubah gaya komunikasi politik yang sangat formal, yang sangat tertutup, yang selalu menggunakan pendekatan-pendekatan formalitas ketika ingin berjumpa dengan rakyatnya sendiri. Karena sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah memiliki makom yang berbeda. Ketika rakyat kemudian atau publik melakukan kritikan, itu sebenarnya adalah posisi makomnya memang di sana. Karena rakyat berpikirnya adalah apa yang harus dimakan besok, pekerjaan apa yang harus dikerjakan besok. Kemudian ketika itu ditanggapi oleh seorang gubernur yang tentu makomnya berbeda, yakni makom seorang kelas makom Brahmana atau ksatria. Karena makom Brahmana atau makom ksatria tentunya pola pikir, kemudian kebijaksanaannya yang berbeda dengan makom pola pikir kaum sudra. Kaum sudra ini bukanlah kelas sosial atau bukan strata sosial, tetapi makom cara berpikir dan kebutuhan duniawi. Seorang gubernur atau bupati tentunya kebutuhan duniawinya sudah dikatakan sudah selesai. Makomnya adalah pada tingkat makom kewalian, bahwa urusan dunia itu sudah selesai, sehingga menjadi seorang gubernur, menjadi seorang bupati yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana memfasilitasi rakyat, bagaimana mengangkat derajat rakyat agar lebih sejahtera, agar lebih makmur sesuai dengan visi Haji Muhammad lalu Iqbal, yakni visi yang sangat prestisius, yakni mewujudkan NTB sebagai daerah kepulauan untuk menuju NTB yang makmur dan mendunia. Tentu visi ini adalah visi yang sangat prestisius. Dalam mewujudkannya ada beberapa yang saya lihat dari sisi program prioritas. Tak satu pun yang kita lihat program prioritas Haji Muhammad lalu Iqbal yang kemudian terlihat konkret oleh publik. Hari ini adalah 100 hari kepemimpinan Haji lalu Muhammad Iqbal dan Dinda Damayanti. Tentu ada beberapa catatan-catatan penting yang publik juga melihat, publik juga menyaksikan bahwa komunikasi politik Gubernur Nusa Tenggara Barat
belum sesuai dengan ekspektasi rakyat Nusa Tenggara Barat. Betul, kita akui bahwa ada banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh Mami Iqbal, yang dimana soal misalnya ketika menyangkut tentang BUMD yang ada di Nusa Tenggara Barat. BUMD kita hari ini tidak dalam baik-baik saja. Hal itu pernah disampaikan oleh gubernur kita pada saat beberapa waktu yang lalu di depan teman-teman media. Tetapi hal itu tidak kemudian menghalangi Gubernur Iqbal untuk melakukan komunikasi politik yang lebih disukai, yang lebih diharapkan oleh rakyat, yakni turun langsung bertemu dengan rakyat, mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, mengecek ke kondisi ekonomi rakyat, kemudian benar-benar dengan benar-benar dengan autentik dan gaya yang dimiliki oleh Iqbal secara alami, memperjuangkan bagaimana NTB lebih baik dari sebelumnya. Sahabat, satu strategi yang harus dirubah oleh Lalu Muhammad Iqbal selaku gubernur adalah mengaktifkan seluruh platform media sosial yang dimiliki oleh gubernur atau tim yang mengelola, dengan mengisi media-media sosial atau platform media sosial gubernur dengan komunikasi-komunikasi politik langsung, tetapi konkret dan autentik, bukan sekedar pencitraan, datang kemudian berjumpa, melakukan acara-acara seremoni, yang dimana kita lihat bahwa gubernur kita hari ini terlalu banyak komunikasi politik persis seperti ketika dia mencalonkan diri. Artinya apa? Tentu ada perbedaan yang harus ditampakkan oleh gubernur. Ketika dia sudah menjabat sebagai gubernur, yang harus disampaikan lewat komunikasi politiknya adalah bukan selalu akan tetapi eksekusi, kemudian akan tetapi yang harus ditampilkan kepada publik adalah hasil kerja, eksekusi, kemudian progresivitas, dan kemudian ketegasan, dan terwujud semua program-program yang sudah dijanjikan kepada rakyat di seluruh Nusa Tenggara Barat. Tentu 100 hari tidak cukup untuk kita menilai secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Iqbal. Namun 100 hari kalau kita bandingkan dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy, yang tentu mungkin tidak fair kalau kita membandingkan head to head antara Gubernur Iqbal dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy. Namun tentunya ada satu hal yang menarik ketika Kang Deddy memiliki gaya komunikasi politik langsung dengan rakyat. Setiap hari Kang Deddy selaku gubernur turun melihat kondisi rakyatnya, jalan dari pasar satu ke pasar yang lain, jalan melihat sungai-sungai, jalan melihat hutan, melihat sawah, setiap hari dilakukan. Itu artinya ketika Gubernur Jawa Barat sebagai inspirasi kepada seluruh kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati, tentunya dengan melakukan sedikit modifikasi sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah itu sendiri. Namun tidak hanya sekedar turun langsung atau melakukan komunikasi politik langsung kepada rakyat, ada beberapa kebijakan yang kemudian dihasilkan oleh Gubernur Jawa Barat. Contoh saja yang hari ini sedang viral di seluruh media sosial, di seluruh platform media sosial. Sebut saja diantaranya adalah salah satu ketika siswa dibawa ke barak militer untuk dilakukan pendisiplinan, dilakukan sebuah pendidikan kebangsaan dan pendidikan mental terhadap anak-anak yang bermasalah. Hal itu tentu baik ketika semua kemudian melakukan hal yang sama, tidak hanya untuk anak-anak remaja, bahkan diviralkan oleh istri-istri yang ketika suaminya bermasalah. Video-video Kang Deddy kemudian menjadi sebuah alasan, baik itu kepada anak-anak yang tadinya yang selalu main gadget, ditakut-takuti dengan program nanti akan dibawa ke barak militer oleh Gubernur Kang Deddy. Selain itu, Kang Deddy juga menelurkan sebuah kebijakan yang sangat populis, yang tentunya masyarakat sangat menyukai hal itu ketika Kang Deddy melakukan kebijakan membuat sebuah satgas anti premanisme. Karena kita ketahui bahwa di kota-kota besar selalu premanisme itu selalu menguasai di tempat-tempat seperti pasar, tempat parkir, dengan mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan atau ormas. Gaya kepemimpinan Kang Deddy dengan melakukan komunikasi politik langsung tentu juga seharusnya menjadi inspirasi bagi gubernur kita lalu Muhammad Iqbal, dengan gaya dan autentik yang dimiliki oleh gubernur, dengan gaya dan karakter yang dimiliki oleh Gubernur Iqbal, dengan memodifikasi seperti apa sesuai dengan adat dan budaya
masyarakat Nusa Tenggara Barat. Hari ini yang kita saksikan adalah yang kita lihat baik di berita-berita bahwa lalu Muhammad Iqbal selaku gubernur dan jajarannya terlalu sering banyak rapat dan selalu rapat tanpa ada aksi konkret hingga sampai 100 hari, yang hari ini adalah genap 100 hari kepemimpinan Iqbal Dinda. Rapat memang penting, akan tetapi yang lebih penting itu adalah rapat jangan terlalu lama. Ketika bahwa hasil rapat sudah disepakati, yang terpenting bagi rakyat adalah eksekusi dan benar-benar terjadi perubahan yang diharapkan oleh rakyat sesuai dengan janji-janji politik Iqbal dan Dinda. Hal yang paling menarik adalah dari apa yang disampaikan oleh gubernur, yang di sana dalam tanda kutip akan, itu belum satupun yang kemudian terlihat konkret yang dilaksanakan oleh gubernur kita. Sehingga menurut saya komunikasi politik lalu Muhammad Iqbal harus berubah. Tentunya jangan terlalu tertutup atau jangan terlalu terpengaruh oleh bisikan-bisikan orang-orang yang ada di sekitar. Sekali lagi, bahwa seorang gubernur adalah seorang sosok yang dimana posisinya adalah sebagai makomnya adalah sebagai brahmana atau ksatria. Dalam pikirannya adalah memikirkan bagaimana kondisi rakyat. Dia sudah selesai dengan duniawi. Tentunya kesenangan-kesenangannya juga berbeda, tidak seperti kesenangan-kesenangan makom kaum sudra yang dimana kesehariannya memikirkan tentang bagaimana kita makan besok, apa yang harus kita kerjakan besok. Ketika itu menjadi suatu diskusi yang kemudian lalu Muhammad Iqbal ikut ribut, misalnya membahas tentang proyek, membahas tentang hal-hal yang sifatnya duniawi, tentu selaku gubernur telah menurunkan makomnya menjadi sosok atau makom kalangan kaum sudra. Sehingga kita tetap optimis bahwa Haji lalu Muhammad Iqbal dengan gaya kepemimpinannya yang soft, gaya kepemimpinannya yang kemudian saya menyematkan bahwa NTB smooth dan NTB yang halus, NTB yang bagus, artinya bahwa sosok sosok lalu Muhammad Iqbal berbeda dengan kepala-kepala daerah yang lain. Akan tetapi sekali lagi tren hari ini publik lebih menyukai sosok pemimpin atau kepala daerah yang melakukan komunikasi politik langsung, berjumpa dengan rakyat, duduk bersama rakyat, mengetahui kondisi rakyat. Hal itu seharusnya disampaikan juga ke seluruh kepala OPD, turun langsung, tidak hanya mendengar laporan-laporan kemudian tidak sesuai dengan fakta lapangan. Semua kepala dinas juga, semua kepala OPD diperintahkan untuk mengaktifkan seluruh platform media sosial sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik. Artinya bahwa ketika media-media sosialnya diisi atau diaktifkan, itu adalah laporan ke publik bahwa OPD-OPD itu sudah melaksanakan sesuai dengan visi dan misi Iqbal Dinda. Baik sahabat, itu dulu pembahasan kita tentang 100 hari kepemimpinan Iqbal Dinda. Tentunya kita berharap semoga gaya komunikasi politik Haji lalu Muhammad Iqbal bisa dimodifikasi atau dirubah sedikit. Kendati mungkin malu mengikuti gaya Kang Deddy Mulyadi, tapi tinggal dimodifikasi sesuai dengan karakter dan kondisi dan budaya serta adat istiadat masyarakat Nusa Tenggara Barat. Semoga bermanfaat kawan-kawan, sahabat, dan sehat selalu, dan semoga dilancarkan semua aktivitasnya. Tetap semangat, merdeka dalam berpikir, objektif dalam penyajian, sadar dalam bertindak. Wallahu a'lam bishawab, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.